Dan saya atas nama Andi Syolna Ramadhania, NIM 221234046 dari kelas PAI 1B membahas materi tentang fikih muamalah transaksi jual beli. Pengertian muamalah dari fikih muamalah. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan secara terminologi. Muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit yaitu yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Allah dan manusia wajib mentaatinya. Adapun pengertian fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniawian. Misalnya dalam persoalan dalam jual beli utang, piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanam dan sewa menyewa. Pembagian fikih muamalah. Al-muamalah al-amadiyah yaitu muamalah yang mengkaji objek, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ialah muamalah bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memudaratkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi yang lainnya. B. Al-muamalah adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penekannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam. Ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan adabiyah. Ruang lingkup pembahasan muamalah madiyah ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, persoalan atau perselisihan, persoalan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian pembebasan damai, dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer seperti masalah bunga bank, asuransi kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab kabul, saling berintai, tidak B. keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Hubungan fikih muamalah dengan fikih lain. Para ulama fikih telah mencoba mengadakan pembidangan ilmu fikih. Pendapatan yang pembagiannya menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah, yakni segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, syam, zakat, haji, dan jihad. Muamalah, yakni segala persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang. Akad dalam bermuamalah. Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak al-uqud yang artinya ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fikih, dapat didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat hukum objek perikatan. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab, penawaran atau kepindahan pemilikan, dan kabul, pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut kompilasi hukum syariah, ijab dan kabul adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Rukun
akad dibagi menjadi 4. Yang pertama al-akid atau pihak-pihak yang berakad, tentu orang yang harus balik atau mumayyiz dan berakal. Ya tentu harus memiliki kecakapan dalam perbuatan hukum. Yang kedua sigat atau perbuatan, yakni ijab dan kabul. Ijab yakni ucapan dari penjual dan kabul ucapan penerimaan dari pembeli. Jika dikatakan seperti penyerahan dan penerimaan. Dan yang ketiga, al-maqud alai atau objek akad harus yang halal. Yang keempat, tujuan akad harus jelas, yakni jelas karena mengikuti syariat yang sudah ditetapkan. Di samping rukun, syarat-syarat akad harus juga dipenuhi agar dapat dikatakan sah. Jadi ada 4 syarat adanya sebuah akad, al-syarat al-inqad. Dan yang kedua, syarat sah akad. Yang ketiga, syarat berlakunya nafis akad. Yang keempat, syarat adanya kekuatan hukum luzum abad suatu akad. Syarat adanya sebuah akad al-syarat al-inqad yaitu harus ada memiliki kejelasan keberadaannya, yakni ditetapkan oleh syariat. Dan syarat ini dibagi menjadi 2, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang pertama yakni sigat, objek akad, pihak-pihak yang berakad, tujuan akad, dan kesepakatan. Yang kedua, tidak ada pertentangan, terpaksa, penyamaran, dan penipuan. Dan yang ketiga, akad itu harus bermanfaat. Dan syarat khusus ini adalah syarat tambahan yang dimana adanya saksi. Tetapi lihat kondisi, jika nilai barangnya sedikit, maka tidak perlu mempersaksikannya. Maksudnya tidak perlu menggunakan saksi. Yang kedua, syarat sahnya akad menurut ilmu fikih bahwa ada 5 hal yang dimana jangan sampai ada, yakni perusak dari akad. Yang pertama, pertengkaran. Yang kedua, keterpaksaan. Yang ketiga, membatasi kepemilikan. Yang keempat, tipuan. Yang kelima, bahaya dalam suatu akad. 3, syarat berlakunya nafis akad yaitu tidak ada izin dari orang lain. Yang pertama itu harus ada kepemilikan. Yang kedua, yang dimana tidak ada hak orang di dalamnya. 4, syarat adanya kekuatan hukum luzum abad yang dimana itu bersifat mengikat, bebas dari segala macam hak hiar yang membatalkan atau melanjutkan transaksi. Amalah transaksi jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai', menjual, mengganti dan menukar sesuatu. Secara etimologi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang. Secara terminologi, tukar menukar atas dasar suka sama suka. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rahmat Syafi'i, jual beli adalah tukar menukar barang untuk dijadikan hak milik. Al-bai' dalam terminologi fikih dapat diartikan dengan pengertian lawannya, yaitu al-syirah, artinya membeli. Dengan demikian, al-bai' mengandung arti menjual dan membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah, pengertian jual beli al-bai' secara definitif menukar benda dengan sesuatu yang inginkan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli al-bai' yaitu tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan pemilik atau pemindahan kepemilikan. Pasal 20 ayat 2 menurut hukum ekonomi syariah, jual beli antara benda dengan benda dan jual beli antara benda dengan uang. Hukum jual beli telah disahkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya jual beli atas dasar saling ridho. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab usaha dengan tangannya sendiri. Dan jual beli yang mabrur. Dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual. Penyamaran yakni niat aib dari barang tersebut. Dan khianat adalah menyamarkan barang dengan sifat yang tidak benar dan memberitahukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Adapun dari ijma adalah halalnya jual beli dan haramnya riba sesuai dengan jual beli yang sudah dijelaskan dalam hukum jual beli Al-Quran dan Sunnah. Rukun jual beli terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pelaku transaksi, penjual dan pembeli. Yang kedua, objek transaksi, harga dan barang. Yang ketiga, akad transaksi, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Syarat sahnya jual beli ada 7. Yang pertama, harus saling rela dalam antara kedua belah pihak atau ikhlas.
Yang kedua, laku akad harus yang dibolehkan dalam agama, yakni orang yang balik, berakal dan mengerti. Yang ketiga, harta harus dimiliki, bukan yang tidak diizinkan. Yang keempat, objek akad harus dibolehkan dalam agama. Yang kelima, objek akad harus diserah terimakan. Yang keenam, objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, harga jelas saat transaksi. Macam-macam akad jual beli ada 8. Yang pertama, salam. Salam yakni jual beli dengan pembayaran di muka. Kedua, istisna, jual beli dengan pesanan. Ketiga, murabahah, jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati. Yang keempat, bai al-wafa, jual beli yang diselangsungkan yang dimana bisa dibeli kembali jika sudah tiba waktu kesepakatan tengah waktu. Yang kelima, bai bidamanil, yang dimana jual beli dengan kredit atau utang. Keenam, bai al-inah, yang dimana jual kembali kepada penjual yang dimana harganya lebih kurang dari yang pertama. Tujuh, bai tawaruk, yang dimana melibatkan 3 pihak. Yang pertama, menetapkan harga dengan pembayaran tunda. Yang kedua, pembelinya menjual kembali, membayar dengan pembayaran tunai. 8, bai al-dain, jual beli menerbitkan atau surat berharga yang telah disepakati secara bersama-sama. Saksi dalam jual beli. Di dalam Quran surat Al-Baqarah surah kedua, dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli. Nah, maksud di sini adalah ya, jual beli diadakan saksi agar tidak terjadinya pertengkaran atau perselisihan. Tetapi ada beberapa pendapat mengatakan bahwa harus ada saksi agar berjalan dengan baik. Tetapi ada juga yang berkata bahwa jika nilainya sedikit, maka tidak perlu mempersaksikannya. Dan apabila nilainya penting atau mahal, harus ada saksi agar sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Hiyar dalam jual beli. Hiyar dalam jual beli pasal 20 ayat 8 menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Hiyar terbagi menjadi 3 bagian: hiyar majelis, hiyar syarat, dan hiyar aib. Hiyar majelis yakni hiyar yang dimana pelaku masih ada di tempat dan melanjutkan atau membatalkan yang belum terpisah dalam tempat keberadaan. Yang kedua, hiyar syarat ialah pihak yang memberikan syarat dalam jangka waktu tertentu. Hiyar aib yang dimana hiyar untuk meneruskan atau membatalkan karena ada cacat dari suatu barang. Selain dari 3 hiyar yang tadi disebutkan, bahwa ada tambahan dari Profesor Dr. Muhammad Tahir Mansuri yang dimana jangan ada hiyar al-gaben, artinya hiyar yang tidak ada penipuan, untuk membatalkan kontrak karena penipuan. Bentuk-bentuk bai. Yang pertama adalah ditinjau dari sisi objeknya. Yang pertama, tukar menukar barang dengan barang. Yang kedua, tukar menukar barang dengan uang. Yang ketiga, tukar menukar uang dengan uang. Kedua, ditinjau dari sisi waktu serah terima. Yang pertama, barang dengan uang dengan tunai. Ini asal dari bai. Yang kedua, uang yang duluan dibanding barang, yakni salam. Yang ketiga, barang yang duluan dibanding dengan uang, yakni kredit. Yang keempat, barang dan uang tidak tunai, yaitu bai bidain, utang dengan utang. Yang ketiga, ditinjau dari segi menetapkan harga. Ada dibagi menjadi 2, yakni bai musawamah dan bai amanah. Bai musawamah dijual dengan tawar-menawar, menetapkan harga tetapi masih memperbolehkan untuk menawar. Yang kedua, bai amanah. Pihak penjual mengatakan harga pokok dan harga jual. Dan dibagi menjadi 3, bai murabahah, bai wadaiyah, dan bai tauliyah. Bai murabahah yang dimana bai yang ada barang dan laba, seperti harga 10.000 jual dengan harga 11.000, yakni laba 10% keuntungan. Dan yang kedua, bai wadaiyah, bai yang dimana diturun dari harga pokok, contoh 10.000 dijual dengan harga 9.000. Dan bai tauliyah yang dimana penjual menjual harga pokok dan harga jual dengan sama, dengan harga 10.000 dan dijual juga dengan harga 10.000.